Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin dina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dunianya lah maka kita dapat berkumpul di majelis taklim Ar-Ridho ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, sama kita cintai para habaib. Ada Habib Sodik bin Zahir, Habib Yusuf Al-Qadri, Habib Naufal Al-Kab, Habib Galib Al-Haddad, dan Habib Fadel bin Salim Al-Idrus, dan para habib yang lainnya yang tidak habis sebut namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa cinta habib kepada antum semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan segala urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Dan para tuan-tuan guru, terima kasih banyak antum sudah hadir di majelis ini. Bil khusus Ustadz Porani bersama jamaahnya, dan Ustadz Ahmadi dan Ustadz yang lainnya yang namanya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum dan Allah sehatkan badan antum dan dilancarkan segala urusan, diberi banyak duit, banyak harta. Amin rabbal alamin. Dan para undangan haulnya Habib Abdullah Al-Idrus, mudah-mudahan Allah membalas langkah antum hadir di majelis taklim Ar-Ridho ini dengan berlipat-lipat ganda, dengan harta yang banyak, duit yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan para dermawan yang sudah membantu majelis ini sehingga terlaksana acara pada malam ini, mudah-mudahan Allah membalas dengan rahmat yang berlimpah-limpah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, sedikit Habib minta izin tunggu yang insyaallah malam ini yang tausiah Habib Ahmad Galib Al-Idrus. Menunggu beliau datang, sedikit Habib akan menyampaikan, karena kebetulan malam ini sekalian miladnya majelis taklim Ar-Ridho yang ke-17 tahun. Jadi sedikit Habib akan menyampaikan atau sejarah sehingga berdiri majelis taklim Ar-Ridho ini sampai pada malam ini. Berdirinya majelis taklim Ar-Ridho ini pada tahun 2005 di Jalan Jelawat di depan Langgar Al-Wahhab yang sekarang ini menjadi Masjid Al-Wahhab. Waktu itu saya di rumah untuk buat majelis. Itu acara pembukaan yang pertama itu dihadiri para habaib. Salah satu habibnya itu Habib Mustafa Al-Idrus, habahnya Habib Galib. Jadi waktu itu habis acara Habib pada berbincang dengan beliau. Jadi kata beliau, Habib Mustafa ini, Ridwan, ente jelis, ente jangan minta kemana-mana, jangan minta proposal, ente harus punya usaha baru buka majelis. Itu pesannya Habib Mustafa kepada anak. Jadi anak bilang baik-baik, insyaallah. Jadi Ar-Ridho ini beberapa bulan jalan, masih belum ada usaha waktu itu di 2005. Sebulan 2 bulan sambil Habib ini menghadiri acara, menghadiri majelis yang ada di Samarinda ini, sambil saya melihat apa kekurangan majelis taklim ini. Jadi waktu kehadiran saya di Lobakung ada majelis Nur Haddad ya, kalau tidak salah di Nur Haddad itu, saya melihat hobinya guru ini minum kopi. Terus jamaahnya juga begitu. Baru beli kopinya dari toko. Jadi saya punya inspirasi, punya pemikiran cocok ini kalau buka usaha kopi. Lalu saya produksilah kopi dengan nama kopi Arabian Nadira. Jadi alhamdulillah dengan kopi itu bisa membantu majelis taklim Ar-Ridho ini. Sempat berjalan sekitar 3-4 tahun kalau tidak salah kopi Arabian ini. Nah, jadi majelis Ar-Ridho ini buka tutup. Nah, itu bukan jalanan aja yang buka tutup ya. Majelis Ar-Ridho buka tutup.
nanti tutup, nanti buka, nanti tutup, nanti buka. Jadi ketika dia tutup, usahanya tidak ada. Usahanya lagi misalnya kopi Nadira stop. Waktu itu penjualan omset kami menurun dan tidak sesuai dengan modal kami. Waktu itu banyak saingan karena sudah masuk yang namanya sasetan yang 1000-an itu, sehingga kopi kami kalah. Jadi ketika itu kami tutup kopi Nadira ini. Tutup kopi Nadira, tutup juga Majelis Taklim Maridho. Beberapa tahun, 2 tahun kami tutup. Saya hadir setiap malam di Majelis Taklim. Saya itu jam 5 sore sudah keluar dari rumah, itu sudah ke majelis. Satu malam itu bisa 3 majelis yang datangin. Hanya silaturahmi. Jadi tampil saya ibarat itu menyelam sambil minum air ya. Menyelam sambil minum air. Jadi saya pelajarin lagi apa kekurangan majelis dan apa yang dibutuhkan majelis taklim ini. Jadi saya melihat ini majelis penuh dengan ilmu, tapi tidak terekspos. Karena waktu itu banyak wartawan itu mengekspos ya urusan politik dan urusan duit. Nah, jadi majelis ini tidak tersentuh oleh mereka. Jadi waktu itu saya punya pemikiran ingin buka majalah untuk mengangkat guru-guru. Jadi waktu itu saya buat majalah namanya Majalah Dakwah Ar-Ridho yang saya terbitkan seminggu sekali. Berjalan Majelis Ar-Ridho ini di Jalan Gelatik. Jalan Gelatik. Jadi setelah berjalan saya punya majalah saya masuk ke Pemprod yang saya terbitkan setiap minggu. Saya bukalah Majelis Taklim Maridho kembali. Jadi Majelis Taklim Maridho ini majalah Dakwah Ar-Ridho ini yang banyak membantu itu pasokan yang marhum. Jadi beliau yang banyak menyepot, setiap bulan menyepot. Jadi kata Sidin itu, aku ingat bujur, jadi Sidin cetak aja Beb, cetak aja pian, tagihannya kena aja. Jadi aku cetak aja, pokoknya cetak. Jadi ya, alhamdulillah majalah Ridho itu aktif sekitar 3-4 tahun kalau tidak salah. Jadi saya sendiri yang meliput, saya pelajarin guru-guru ini apa kelebihannya, apa yang dipelajarinya, saya angkat profilnya, saya tampilkan di komponen terdepan. Jadi banyak pejabat yang tahu dengan guru-guru itu karena dari majalah Ridho itu. Jadi saya sendiri yang menulis, saya sendiri yang mencetaknya, dan saya sendiri yang meliput. Karena kan gampang sebenarnya jurnalis itu, apa, bagaimana, di mana, itu aja sebenarnya. Apa saja yang kita tanya udah banyak jawabannya. Nah itu istilahnya kalau 2 lembar itu dapat itu hanya apa yang kita tanyakan. Jadi saya lanjutkan. Lalu beberapa tahun waktu itu ramai urusan politik. Jadi ada salah satu saya tidak sebutkan, ada salah satu waktu itu yang ingin bekerja sama dengan majalah Ridho ini, coba bilangnya ente cari itu lawan, ente cari kelemahannya, ente angkat, saya bayar berapapun saya bayar. Nah, jadi waktu itulah makanya aku bilang wah ini sudah tidak betul majalah saya ini. Jadi waktu itu majalah saya tutup kembali. Jadi setelah saya tutup, majelisnya pun tutup juga di Jalan Gelatik itu. Guru Porahan ini tahu nih. Jadi Guru Porahan ini malam minggu itu majelis saya itu. Jadi dia yang ngambil alih. Ya guru tolong lanjut ke malam minggu guru. Ulun stop dulu bilang kan, karena usaha gak ada. Nah jadi selama vakum, majalah Ridho vakum, majelis Ridho pun vakum. Jadi saya ini hadir menghadiri karena kayak almarhum Haji Hendra itu kan sering saya liput dia. Termasuk Haji BPD itu selalu saya liput sehingga saya ada kenal di situ. Sehingga saya silaturahmi ke beliau, ke Haji Ajis ini. Jadi kata Haji Ajis ya, pian usaha apa Bib? Ya kan. Jadi ulun kita ada usaha sementara ini. Coba pian mola rental jadi Sidin kan. Cocok sama Rinda nih jadi kan mola rental Haji Ajis. Itu beliau masih hidup itu. Jadi jarak Jajis karena di Samarinda ini butuh mobilisasi jasa jadi kita mana ada duit nukar mobil, harga mobil waktu itu sekitar 80-100 juta yang second itu kan. Kita ada duit kita kan, ya sudah kita ada tapi tanggal juga ya kan. Cuma ulun ini terpikir-pikir terus dengan sarankan Ajis tadi, lalu saya ini istikharah, ingat betul istikharah saya itu malam Jumat. Jadi saya tulis kertas, usaha pertama itu
usaha kopi Nadira, itu kertas satu. Kertas yang kedua majalah dakwah Arido. Kertas ketiga rental mobil. Lalu istikharah lah yang pertama. Setelah istikharah pertama, meminta kepada ya Allah usaha apa yang cocok ini supaya jangan lagi bangkrut, maksudnya jangan lagi menurun lah. Gitu ya. Istikharah yang pertama saya goncang keluar rental. Jadi dari kita ini, karena kalau kopi itu kan modalnya tidak seberapa ya. Jadi kalau mobil kan modalnya besar. Tidak mungkin aja nih waktu goncang ini ada yang salah, aku bilang kan. Istikharah lagi sekali. Sudah kan? Habis istikharah, goncang lagi. Lalu keluar lagi rental. Jadi kita ini, wah ini ragu saya bilang kalau dua ini berat soalnya kan, berat, modalnya besar. Jadi akhirnya yang ketiga kali. Bismillah yang ketiga kali. Jadi setelah istikharah yang ketiga itu goncang lagi, keluar pulang rent. Jadi wah ini sudah. Jadi harinya aku habis itu sebenarnya mendapati Haji nelpon ulun Haji Ajisnya. Beb yang ke kantor ya semua kejadian kan. Jadi masih hidup itu. Insyaallah. Kalau Sidin mendengar melihat live saya ini ketawa itu sejarahnya itu. Jadi waktu Sidin itu di lantai 4 waktu itu. Jadi naik ke ulun, jadi jaran itu. Nah, Beb yang datang Beb ajar. Beb ini ada duit 25 juta. Ujar ulun, kesan apa Ji? Terserah pian aja duit ini jarnya kan? Kesan terserah pian. Jadi dengan duit 25 juta itu, anak ini belum pernah terpikirkan. Kesan apa duit 25 nih? Jarku mungkin aku modal kopi aja sudah. Nah kan. Sampai di rumah, kenapa ada orang menawarkan take over mobil Xenia baru gantikan DP-nya 25 juta. Pas-pas duitnya di Ajis itu warna hitam waktu itu Xenia-nya. Jadi angsurannya sisa setahun lagi. Angsurannya murah aja waktu itu kan. Nah, sudah bismillah aja diambil. Lalu sudah ambil apa semua bingung sudah kan? Apa duit? Coba kopi ini jalankan lagi. Bawa ke kampung-kampung, pakai mobil, tetap kena jalan. Jadi majelis Arido ini masih tutup. Kami buka karena masih cari usaha kan. Karena nggak begitu pesan Nabi Mustafa itu. Ente kalau buka majelis harus ada usaha aja Habib itu kan. Jadi luar biasa Nabi Mustafa Idris itu. Dia kayaknya memberikan satu acuan untuk saya itu dan doa juga kan. Jadi selalu mau usaha terus. Bangkrut ini usaha lagi. Ini lanjutkan lagi. Setelah itu ambillah mobil itu. Jadi alhamdulillah dapat rentalan, ada orang menelpon, kada tahu siapa yang memberi kabar ente punya mobil kan rental sebulan. Situlah pertama awalnya belajar dengan usaha rental mobil ini. Alhamdulillah cocok. Nah, jadi waktu itu dari pertama luar biasa lah waktu itu ya, karena memang ini sudah kalau petunjuknya Allah itu kalau ketika kita minta istikharah lebih gampang kayaknya. Bang, jadi apa namanya sudah mengerti tentang rental ini, sudah mulai jalan. Saya bukalah majelis di rumah di apa di depan halaman. Guru Porani yang ngisikan waktu itu ya Guru Porani yang mengisikan. Jadi berjalan majelis secara pelan-pelan, lalu rental pun berjalan pelan-pelan sampai 1, nambah 2, nambah 3, nambah 5 sampai kayaknya 15 unit ke waktu itu. Jadi hasil ruko ini hasil rental guru. Mobil ini ruko ini belinya hasil rental ini. Jadi waktunya kredit awalnya lunas dijualkan ke sana ke ruko. Awalnya kredit. Kontan tidak ada duit. Itu. Jadi majelis ada duit saya bangun di rumah perumahan Kalimanis di atas Loteng. Itu alhamdulillah tanpa sumbangan hasil keringat sendiri. Tidak ada uang dari orang luar, dari kita sendiri. Kita bangun majelis. Cuman selawase majelisan di rumah ini banyak orang yang sasat karena jauh perumahan Kalimanis nih belok. Salah satunya Guru Jamal itu mau ceramah di majelis Arido, sempat nyasar. Kami ini sudah makan, cidenanya datang. Jadi ulun berniat dari kita kan, karena ini amalan apa namanya Yakudus Ati Bulut Bibar Kabi Abdullah Al Idrus ini. Ya Allah jarana
anak buka cari kanan majelis di pinggir jalan supaya orang kada sasat. Nah jadi habis berdoa itu beberapa bulan beberapa tahun lalu ada yang nawarkan ruko ini. Waktu itu harganya 300 juta ini. Jadi memang kita duit waktu itu tidak ada, cuma mobil ada. Jadi mobil kita jual, akhirnya kita belilah ruko ini dengan buka majelis. Jadi ulun sebenarnya kalau ada duit, hendak duit aja, ulun kan buka majelis ini sebenarnya. Ulun sewakan aja 30 setahun di sewa orang, ulun pindah ke rumah. Cuma karena niat kita dulu nukar ini kan majelis. Jadi kada kawa kita jadi tetap aja majelis. Itu sejarahnya Arido. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Arido ini aktif. Perlu saya review sedikit tentang majelis Arido ini. Jadi awal itu majelis Arido ini namanya itu bukan Arido, Al Idrus di 2005 itu. Cuman setiap minggu, setiap habis acara itu malam Sabtu kalau salah, itu anggota saya itu selalu aja ada bermasalah. Kalau kadang sesamainya berbaju piring, berkelahi, atau kadang orang motor bertampar, lawat itu. Jadi pada aku datangi Guru Rusdi, karena Guru Rusdi ini salah satu pembimbing saya itu. Beliau itu salah satu guru pembimbing itu. Jadi itu membimbing saya itu. Jadi jar Guru Rusdi, apa garangaran majelis beb jarana Alidrus Guru. Kenapa pian barin nama Alidrus itu lain doa. Pian cari yang doa. Kira apa Guru jar kita kan? Jadi jar Guru kayaknya sudah. Kalau di Solo itu cucu pengarang Saibul Maulid itu majelisnya ngarannya Aryan. Guru itu nama majelisnya Ar-Roda. Nah, karena pian ini jarnya cinta dengan Guru Kumpul, baringaran Arido. Jadi kita baik Guru, kayaknya cocok aja tuh Arido kan, bagus saja. Jadi ulun terimalah. Beberapa bulan namanya Arido ini, jadi mulailah saya waktu itu menulis untuk di majelis itu kan. Waktu saya tulis Arido itu, jadi kita ini tulisan Arido ini kayaknya sama dengan nama saya ini, Arido Ariduan. Jadi aku telepon datangi guru jago Arido itu Ariduan kah? Iya Bipa aja. Oh iya kah? Baru tahu lu hanya tahu bahwa Arido itu adalah Ariduan. Jadi cocok lah jari kita kan. Pas sudah guru ya alhamdulillah. Cuman ya itu Beb, ini mulai awal sampai sekarang itu pendidikan. Selalu dapat ujian Beb. Yaitu mungkin tujuannya untuk ridho tadi kan. Jadi majelis saya ini selalu diuji. Misalnya di jamaahnya, majanya tidak pernah nambah. Itu kalau punya jamaah 20 orang di sini, itu kalau masuk 2 keluar 2, masuk 5 keluar 5, jadi tidak pernah menambah. Jadi kalau kukumpulkan orang-orang yang pernah kubina di majelis Arido ini, kalau ribuan ada yang kalau halus dulu keluar. Jadi kedarian dan sampai sekarang majelis ini Arido ini selalu begitu, gitu. Jadi mudah-mudahan doakan kami tetap istiqomah di majelis ta'lim ini, karena kami ini adalah pembantu majelis Arido. Karena majelis Arido ini bukan ampun saya, ini murni punya Rasulullah dengan melalui Habib Abdullah Ali. Doakan juga anaknya Sayyid Idrus. Nah, Sayyid Idrus ini anak Habib laki-laki sorangan. Anak kami ini 5. Nah, jadi yang yang paling bungsu laki-laki itu. Doakan panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah banyak ilmu. Dan juga mudah-mudahan kenainya ke depannya, karena majelis Arido ini untuk Idrus. Kuniatkan gasan inya melanjutkan, bukan untuk saya sebenarnya majelis ini, untuk Idrus kena yang ke depannya. Mungkin jamaah aku sedikit, tapi kena kelak Idrus ini jamaahnya lebih banyak. Nah itu. Nah jadi doakan juga dan anak-anaknya Habib. Jadi anaknya Habib ini yang saya sekolahkan dapat pesantren, saya sekolahkan urusan dunia. Tujuannya kalau ini begawi kena bisa membantu adiknya dakwah. Tapi kalau Idrus khusus memang untuk akhirat. Nah, jadi doakan aja semua, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Jadi mungkin itu sejarah singkatnya majelis ta'lim Arido ini. Maaflah agak kepanjangan sedikit. Jadi berhubung kayaknya penceramahnya tidak ada, mungkin kita langsung tarawih ya Kak, langsung tarawih aja Kak. Oke. Jadi
Pak Dr. Sodik. Dr. Sodik ini walaupun bukan ketua Arabita, tapi batin saya masih ketua Arabita dia. Itu kan dulu beliau ini, jadi maaf ya lain. Jadi dulu Safari Ramadan itu pencetus pertama itu Habib Momo Bizir Alkap. Saya masih ingat itu. Dia yang pertama Safari Ramadan, ketua Arabitanya Habib Sodik. Nah, jadi alhamdulillah Sidin hadir di sini. Ya. Jadi makanya aku bilang walaupun Sidin ini gak ada ketua, tetap anggap ketua nih. Kan Sidin panjang umur, sehat walafiat dan lancar segala urusan dunianya. Amin, amin. Mungkin itu saja. Minta halam tarido. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة سنة التراويح رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط